itu bukan karena itu firman Tuhan terus dipersingkat. Tidak, kita mengingat waktu juga. Katakan dulu kiri kanan, hari ini, hari Desember. Bulan ini, bukan hari bulan ini, bulan Desember. Akhir tahun. Sudah waktunya bikin kue. Ibu-ibu yang paling kompak jawab ya. Bikin kue. Yang sudah ada kue di rumah angkat tangan. Wih, 1, 2. Aduh, baru 2 orang loh. Yang sudah ada kue angkat tangan. Yang sudah ada kue. Rata-rata belum nih. Nah, ini saya juga baru sudah sama orang kue. Seperti itu. Cuma saya sudah rasa kue sama ibu dia. Saya sudah rasa kue di sini Bapak. Kok puji Tuhan. Baru dia dulu wajah yang ada, dia bukan muka yang ada. Nah, kau kasih senyum, bilang begini, sehat-sehat ya, sampai tahun baru. Bye-bye, maksudnya ini sehat-sehat, bye-bye. Pas kau dapat kabar tahun baru, ya habis minggu ini, kau harus tanya begini, dia dulu minggu depan, macam ini dapat dia tanggal 25, macam ini dapat dia, sampai 7 tahunnya dapat dia muncul kamari tahun baru. Itu dengan apa? Kue ada makan kolesterol nah. Jadi bila dulu kiri kanan saya senyum gagah. Masih lurus itu muka atau bibir semua masih gagah. Dia dulu kiri kanan jadi kita. Bilang sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Seperti Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun 2023. Yang saya khotbah dari awal tahun sebelum tahun 2023 bahkan awal tahun 2023 bahwa semua bahkan kepala pemerintahan presiden memprediksi tahun 2023 tahun yang gelap, bahkan pemimpin-pemimpin dunia, pakar-pakar ekonomi dunia memprediksikan tahun 2023 tahun yang gelap. Tetapi saya bisa melihat sampai Natal kita GPDI Gunung Tabor terjadi bahwa jemaat Gunung Tabor semua justru mengalami berkat Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sampai malam Jumat malam saya di kota Gorontalo ketemu dengan pembicara yang ada. Dia juga bilang begini, Natalnya luar biasa. Nah, jadi membawa kesan, membawa ini memori dalam kehidupan berbicara luar biasa. Semua karena Tuhan dan jemaat Tuhan semuanya hebat-hebat. Haleluya. Bila perlu kiri kanan, kamu orang hebat. Amin. Haleluya. Saya lihat semua berpartisipasi dengan luar biasa. Saya berkata begini, ini penghantar khotbah. Saya bilang begini, waktu ada live ya, tidak apa-apa. Saya cuma sering dengar. Kalau yang lain kan saya sudah lihat, saya sudah saksikan. Kalau Om sudah mengalami pertama, itu daging sendiri sampai yang lain bilang begini. Tapi juga pemantri boleh juga. Begitu ya. Nah, itu luar biasa. Waktu Natal kemarin saya lihat bapak-bapak GPDI Gunung Tabor semangatnya bukan yang cuma melayani, tetapi dari belakang itu yang saya lihat sampai waktu hujan tiba, oh saya sampai situ, Om Heni cuma ada bergerak terus Paulani hujan ada bergerak, tapi semua ada dengan alat-alat yang ada untuk supaya air surut. Saya mau Eston dan mau di situ. Saya kaget, saya mau coba ambil alat di belakang. Tiba ini suka pakai tangan bagaro. Pakai ini apa ini jalan air ini dan tak boleh juga. Saya istilahkan kita tidak pegang di tangan karena memang sudah supaya air ini cepat surut. Tetapi
hasil jeripaya sukacita kita menyiapkan Natal terbukti bahwa Tuhan menolong. Amin. Haleluya. Terbukti bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah perayaan Natal kita. Itu yang terpenting. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena ini bulan Desember, jadi saya khotbah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sebentar saya ada. Jadi sepanjang minggu ini Bapak Ibu, jadwal undangan kami padat. Sebentar di Sawit, besok IGL, ini undangan. Kalau IGL undangan, Sawit saya pelayanan. Terus hari Selasa saya pelayanan lagi di Kasimbar sana itu Bapak Ibu, Sulawesi Tengah. Hari Selasa, hari Rabu balik undangan di Moto. Hari Kamis di Mall Sipat, kita juga udah undangan di Gio. Cuma ya kami gembala-gembala yang di wilayah sini mengutamakan yang ada di wilayah. Jumat di Berea. Nah, jadi memang dari hari Minggu ini sampai hari Jumat itu semua terisi. Bapak Ibu doakan. Ini Elsa mulai dari Ibu Hani dari hari Rabu. Satu hari itu tidak bangun, cuma ada di tempat tidur karena sakit. Elsa naik panas, semuanya. Tetapi puji Tuhan hari ini kami ada sebagaimana ada karena kemurahan Tuhan. Jadi dengan iman katakan kiri kananmu, tahun depan, sekali lagi tahun depan saya sehat, kamu pun sehat. Amin. Amin. Oke, yang sehat yakin sehat terus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Coba satu lagu dulu. Yang tahu sama-sama nyanyi. Kau Tuhanku penebusku, Kau datang ke dunia.
Yang sudah dapat katakan amin. Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Kelahiran Tuhan Yesus. Ini merupakan perikop pertama dalam kitab Lukas yang ada. Dengan perikop kelahiran Yesus, kita baca ayat yang terakhir pada perikop ini, ayat 7. Satu, dua, tiga. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, yang di situ adalah Maria, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kisah ini sudah sering kita dengar, bahkan menjadi atraksi kita sejak kita masih kecil. Nah, ketika anak-anak sekolah minggu tampil waktu ada di Bosani, ada satu gembala tanya begini ya dulu. Saya bilang kalau orang dulu nyadar naik begitu dari samping, naik berbaris begini tidak. Kalau orang dulu itu, saya ingat itu masih pakai apa? Nah, emang yang tua-tua cepat sekali menjawab. Pakai layar. Nanti terus sebagian di belakang. Coba siap-siap. Tunggu ini layar kalau mau tarik muka buka toh. Mau sembahkan. Akulah terang dunia. Aduh Bapak Ibu 1 tahun ada hafal itu. Cuma itu akulah terang dunia. 1 tahun dia ada bermain. Akulah terang dunia. Mau ada apa? Akulah terang dunia. Saking sukacitanya, saking senangnya mau tampil. Apalagi kalau tahun baru itu kita sudah ada sepatu baru, baju baru. Tibanya jam 7 malam, kalau boleh masih jam 3, jam 2 siang itu so pakai. Oh betul kasihan, orang udah merasa itu baju baru dan sepatu baru itu nanti Natal. Beda dengan anak-anak sekarang, hampir tiap bulan ini baju baru. Tapi dulu, kasihan puji Tuhan, itu sepatu amat. Ada sepatu baru kalau orang bermain, kandati tak injak dan paku di kaki, yang penting jangan sepatu. Kalau itu sepatu menyala. Betul atau benar? Orang mau lepas itu sepatu, jaga baik-baik. Kompi bermain. Saya berapa kali Bapak Ibu tak injak paku. Memang tubus, cuma karena saya Bapak Mantri jadi aman lagi. Nah seperti itu toh. Saking sukacitanya, saking senangnya. Bahkan ini saya ingat sekali. Kami buat drama itu, ada Maria dan Yusuf datang ke jalan. Maria lagi hamil. Mulai toki satu-satu pintu. Mulai toki. Ada yang macam-macam. Ada tidak boleh, tidak bisa. Yang sisok penuh, macam-macam. Sampai akhirnya kami tiba di satu tempat yang memang sudah dibuat. Disitulah kandang yang ada. Jadi dengan kata lain, kisah ini, cerita ini, rata-rata kita tahu, rata-rata kita sudah pernah dengar. Tetapi hari ini ada sesuatu yang lain yang kita mau belajar, yang walaupun mungkin sudah pernah Bapak Ibu dengarkan, tetapi saya percaya firman Tuhan selalu baru tiap hari, dan ada rema yang akan Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita hari ini. Dikatakan di dalam kisah ini, Maria akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Anak sulung sini berarti anak apa? Anak pertama. Atau tadi dikatakan
termasuk saya dan saudara hari ini. Nah, anak ini yang dilahirkan oleh Maria saat itu dikatakan lalu dibungkusnya dengan lampin dan diberikannya di dalam palungan. Lampin di sini berbicara tentang apa kira-kira? Tidak usah takut apa? Yang lampin ini apa kira-kira? DP yang asli itu dalam bahasa kita hari-hari sini apa? Englang. Boyor. Boyor. Ada lagi? Kain tarap. Kain apa? Kain tarap. Tarapu. Ada lagi? Lap-lap. Ada lagi? Pokoknya sejenis itu. Bapak Ibu, lap-lap masih bagus, tarapu masih bagus. Kenapa? Itu masih sekedar bau minyak, bau arang, masih sesuatu yang masih boleh orang pegang. Habis orang pegang, orang pakai makan masih boleh orang tangan. Tetapi lampin di sini lebih kotor dan sangat kotor dibandingkan tarapu. Lampin ini tempat di mana atau kain yang untuk melap tempat makanan binatang yang ada di kandang pada waktu itu. Yang saya percaya baunya masih lebih enak kalau cium tarapu dibandingkan ini. Seperti yang Bapak Oke katakan tadi, lampin berbicara tentang dosa kita. Lalu berbicara tentang keberadaan manusia kita. Yang saya mau katakan, dikatakan dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Palungan tempat makanan domba yang ada, tempat makanan ternak yang ada. Saya mau katakan, saya ingin penjelasan dari Bapak Herman. Ketika dia dari Israel, dia insya Allah kalau Tuhan berkati saya pun rindu ke Israel seperti itu. Dikatakan ketika mereka sampai ke tempat palungan itu, mereka melihat dan dijelaskan oleh para gaib yang ada. Bapak Ibu, di palungan itu, kalau binatang makan, saya mau katakan, dia udah ke mana? So ke sini. Bukan cuma satu ludah, bukan cuma satu air liur binatang yang ada di situ. Saya percaya di situ ada bakteri, di situ kotor, di situ tidak baik, segala sesuatu yang tidak enak ada di situ. Tapi di sanalah bayi Yesus itu yang merupakan karunia anugerah Allah bagi saya dan saudara diberikan. Karena tidak ada tempat bagi mereka, Maria dan Marta, di rumah penginapan. Dalam ayat lain, Yesus berkata begini, sebab anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di Natal tahun ini, saya hanya mau mengajak kita semua. Maukah kita mencari palungan? Maukah kita mencari tempat di mana Yesus kembali lahir dalam setiap hari hidup kita? Hanya itu. Kalau ada banyak tempat, dikatakan tidak ada tempat bagi mereka. Ada banyak di luar sana, setiap hati tertutup, setiap hidup tertutup untuk Tuhan datang, untuk Tuhan berbicara. Tetapi bagi kita semua yang hadir hari ini, maukah kita mencari tempat di mana Yesus lahir? Kalau saya katakan begini, orang bilang begini, gembala, kalau Yesus melahir dari kita itu mau bagaimana? Kasihan. Sedangkan Yesus sekarang sudah besar. Saya mau katakan Bapak Ibu, atau mungkin kita berkata, gembala, bagaimana mungkin? Saya kan sudah Kristen,
Dari kecil saya sudah memperadakan atraksi ini. Sudah dari kecil saya dengar tentang ini. Jadi saya sudah terima Yesus. Saya mau katakan hari ini ada 2 poin yang saya mau tekankan di sini. Saya tidak lama-lama. Ketika benar Yesus lahir di dalam hatimu, Yesus ada di dalam hatimu, maka yang pertama, bilang dulu kiri kanan yang pertama. Kalau Yesus lahir, kandang yang hina, palungan yang hina, kain lampin yang kotor, tidak menjadi batasan apa-apa bagi Tuhan. Ketika Yesus ada di sana di kandang itu, ketika lampin itu dipakai oleh Yesus, terang itu dipakai oleh Yesus, ketika kandang itu menjadi tempat di mana Yesus lahir, maka ada satu perubahan yang luar biasa terjadi bagi kandang, bagi lampin, bagi palungan itu. Yang setuju katakan ada perubahan luar biasa. Perubahannya apa? Yang pertama, bilang ada perubahan. Lagi ada perubahan. Yang pertama, yang hina dan tidak berharga menjadi berharga. Hidup yang kita miliki, siapapun kita, termasuk pendeta Fadli Moroto, saya mau katakan sampai hari ini, kalau ada teman-teman saya mungkin yang dari Jawa, karena Mas kalau sudah ada lagi tempat di mana saya tinggal lalu Jakarta, ketika mereka melihat saya berkata seperti ini, saya percaya di pikiran mereka pun masih bertanya, apa untung ini Fadli yang saya kenal lalu? Kalau mau bilang dosa, mau bilang hina, Fadli ini hina. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan menyatakan kepada kita, sehina, sekotor, seburuk apapun hidup kita, asalkan kita mau menjadi tempat di mana Yesus ada, Yesus lahir, maka kehinaan kita, dosa kita, ketidaklayakan kita dapat Tuhan ubah menjadi sesuatu yang berharga. Bagi mata dunia, bagi orang lain, engkau orang yang paling berdosa, engkau orang yang tidak layak, engkau orang yang tidak pantas. Mungkin ketika engkau masuk gereja saja, mungkin banyak orang mempertanyakan, betul dia masuk gereja, betul dia ini melayani, betul dia ini lebih rohani. Banyak orang mempertanyakan, tetapi saya mau katakan, seburuk, sejelek, sehina apapun hidupmu, ketika Yesus lahir, maka yang tidak berharga dapat menjadi berharga. Haleluya. Amin. Bagaimana saya katakan ini bisa berharga? Adakah dalam sejarah dunia, tidak usah sejarah Indonesia, sejarah dunia, raja-raja datang ke kandang? Ada? Selain dalam kisah Yesus lahir, adakah dalam sejarah dunia malaikat datang ke kandang? Adakah dalam sejarah dunia Yesus sebagai Tuhan datang ke kandang? Hanya dalam kisah Yesus lahir. Maka tempat di mana Yesus berada, tempat itu akan menjadi tempat kemuliaan Tuhan nyata. Haleluya. Sehina, seburuk, sekotor apapun
percayalah, itu tidak akan menjadi alasan atau batasan untuk Tuhan bisa ada dalam hidup kita. Hari ini saya mau katakan, atau saya mau tanya saja, ada di sini orang yang sempurna angkat tangan tinggi, yang sempurna. Puji Tuhan kepala sampai hari ini kita percaya kita sempurna. Angkat tangan tinggi. Yang merasa kasih orang berdosa, angkat tangan tinggi. Oke, mantap, puji Tuhan. Kabar gembira bagi engkau dan saya hari ini. Engkau yang berdosa, engkau yang merasa hidupmu tidak layak, engkau yang merasa hidupmu kotor, engkau yang merasa hidupmu masih jatuh bangun. Ketika hari ini engkau merasa, oh Tuhan, saya melayani Tuhan, saya bekerja buat Tuhan, tapi besoknya kembali engkau jatuh. Tapi saya mengatakan, hari ini buka hatimu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Biarkan Tuhan lahir kembali dalam hatimu, dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Tempat yang kotor dapat diubah oleh Tuhan menjadi penuh kemuliaan. Bisa lakukan begitu. Yang kedua, perubahan yang kedua, ketika Yesus lahir dalam hidup kita, semua atau segala-galanya menjadi tidak berarti apa-apa. Segala sesuatu menjadi tidak berarti apa-apa. Artinya Bapak Ibu, saya katakan tadi yang datang ke kandang itu siapa saja? Pertama raja-raja, yaitu orang Majus. Apa yang dibawa oleh orang Majus? Apa? Emas, kemenyan, dan mur. Raja-raja dikatakan, saya tidak cari Bapak Ibu, tetapi lalu saya pernah khotbahkan. Jarak yang ditempuh orang Majus itu bukan 1-2 hari, tetapi bertahun-tahun. Bertahun-tahun mereka melakukan pengembaraan hanya untuk mencari nubuatan, apa yang dituliskan dan apa yang diprediksikan oleh para perbintangan bahwa nantinya akan sesuatu terjadi dengan tanda bintang. Sehingga dikatakan orang Majus itu sekian tahun mereka mengembara dengan mengikuti tanda yang ada. Dan akhirnya pada satu ketika di mana dalam kisah ini diceritakan, mereka menemukan tempat di mana Yesus lahir. Apakah jubah mahal mereka, itu namanya raja, jubah mahal mereka menjadi halangan untuk mereka tidak masuk ke dalam kandang itu? Apakah sepatu mahal mereka menjadi halangan mereka masuk ke kandang itu? Sama-sama katakan tidak.
Gembala-gembala, bicaralah, taruhlah gembala-gembala sidang yang ada sekarang. Ini saya alegorikan seperti itu. Bicaranya umpamanya tentang pelayan-pelayan atau gembala-gembala sidang yang ada sekarang ini di seluruh dunia. Orang Majus bisa bicara tentang pemerintah, penguasa dunia, tapi semua datang hanya untuk sujud menyembah kepada Yesus. Artinya apa? Jabatan gembala, jabatan organisasi, jabatan pemerintahan, setinggi apapun saya di depan Yesus, di hadapan Yesus, semua tidak berarti apa-apa. Haleluya. Makanya saya salah satu gembala yang tidak terlalu suka kalau dalam acara seremonial Natal, khususnya dalam ibadah, terlalu banyak yang terhormat. Kenapa? Karena saya suka ibadah itu pusat kita ketika kita datang. Hanya Yesus yang ditinggikan, hanya Yesus yang dimuliakan, hanya Yesus yang dibesarkan. Yang setuju katakan amin. Saya kira saya cuma sendiri Bapak Ibu. Cuma tidak amin dan Bapak Ibu. Berarti cuma suka yang ada begitu toh. Kalau saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita datang, semua sama. Raja, gembala, bahkan malaikat menjadi sama di hadapan Yesus dan kita. Semua hanya sujud menyembah, tunduk kepada Tuhan. Di depan Yesus segala sesuatu menjadi tidak berarti apa-apa. Karena di depan Yesus semua menjadi sama. Amin. Semua hanya tentang Yesus. Pusat segala-galanya hanya Yesus. Apapun hanya Tuhan. Marilah sedikan Natal tahun ini, ketika Yesus benar-benar engkau taruh di dalam hatimu, lahir kembali di dalam hidupmu. Dikatakan tadi yang pertama, perubahannya apa? Hidup kita yang hina, hidup kita yang kotor, hidup kita yang tidak pantas berubah menjadi yang lebih baik. Yang seperti kata-kata. Yang kedua apa? Ketika Yesus benar lahir dalam hidup, maka segala-galanya, semuanya orang Majus, orang bawa semua yang orang punya cuma untuk Tuhan, hanya begitu. Maka ketika Yesus benar lahir tahun ini di dalam hati, tidak ada bicara soal engkau siapa, engkau bagaimana, tetapi semua yang aku punya, yang aku miliki, itu hanya bagi Tuhan, untuk Tuhan, bagi hormat kemuliaan. Amin. 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 Saya senang satu ungkapan begini. Tuhan tidak butuh jabatan kita. Tuhan tidak butuh kekayaan kita. Tuhan tidak butuh semua yang kita miliki. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ini ungkapan itu adalah begini. Satu Tuhan bintang saja dia jual, orang bisa lihat ternyata. Satu Tuhan bintang di langit dia jual, orang bisa belinya kan? Baru dalam kehidupan ini, saudara dulu, kasih pada tangan kiri kanan. Yang sehat Tuhan, puji Tuhan. Kaki kiri kanan, angkat. Baru kasih pakai baru yang sedikit badan. Puji Tuhan. Baru pakai di belum mata. Mulut. Jangan mulut kasih puji Tuhan. Ya toh.
1 biji mata saja berapa DP harga? 2 biji mata berapa DP harga kalau menjual? Ini barusan saya cuma dengar kabar. Ini ada orang yang itu bilang di laut kok sudah apa karena so tidak ada setengah atau lebih. Orang kata ya Pak Andi kata DP organ tubuh dalam. Saya bilang di laut ini mana dapat tahu. Orang siapa bang ditang-tangnya aja lagi mau cari. Nah, orang kakek bilang berita ini sudah dapat tangan, ini sudah dapat kaki satu, macam-macam berita Bapak Ibu. Cuma saya mau katakan begini, 1 biji mata orang saja berapa DP harga? Betul atau benar? 1 ginjalnya orang. Weh, kalau cuma Fortuner kecil, ada orang sampai 1 orang kasih cuma untuk dapatkan 1 donor jantung. Betul atau benar? Ada 1 istri dari pelayan Tuhan setia, saya tidak perlu sebutkan nama. Salah satunya membantu pelayanan juga di sini, banyak membantu pelayanan di sini. Tiba-tiba istrinya mengidap 1 penyakit dan harus tiap berapa bulan itu pergi ke Malaysia, hanya untuk kemo, hanya untuk semua. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mahal itu kesehatan, betul tidak tante? Kira-kira kesehatan Bapak Ibu mau ditukar dengan 5 miliar sampai mau. Tapi Bapak Ibu pulang di rumah ini Bapak gerak sampai mau. 1 ginjal kita saja ada harga, 1 paru-paru kita berapa ada harga. Jadi 1 badan kita yang dalam hidup kita saja ini dari harga berapa. Jadi kalau Tuhan cuma mau ini tidak, bila dulu tidak, baru kenapa ada persembahan pelayanan pekerjaan Tuhan butuh, bukan Tuhan yang butuh. Pekerjaan Tuhan butuh. Dengan apa yang kita lakukan, kita berbuat untuk Tuhan, untuk pekerjaan. Tapi kita butuh Tuhan untuk pekerjaan. Kalau Tuhan sudah kasih apa Tuhan? Kira-kira saya katakan tadi 1 bintang saja dia jual, sampai bisa beli di sini. Ada yang bisa beli. Sedangkan jangankan bintang, matahari saja. Kami kemarin pas dari kota jadi sedikit dari matahari, bukan main. Dia bertulisan di kota di harga bukan main. Susah aja. Di rohani langsung ketika melihat, walaupun sudah diskon, bayangan di rohani langsung lari ke cabut. Lebih murah dapat 10, dapat 15. Ya udah DP harga 1 biji di matahari, dapat 15 biji di cabut. Otak kali-kali kalau melakukan di rohani otak mulai jalan. Ini dicabut. Bahkan matahari dia udah bilang diskon. So mahal. Apa lagi bintang? Bilang lebih mahal. Bilang jadi Tuhan. Bilang sama-sama Tuhan butuh hidup saya. Saya harus berubah. Yang pertama apa tadi? Perubahan yang pertama apa? Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang hina berdosa tidak layak menjadi lebih baik. Bilang sama-sama dengan saya, tahun 2023 saya rindu hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Saya rindu rumah tangga saya diubahkan. Saya rindu usaha pekerjaan saya diubahkan oleh Tuhan. Ketika itu berubah, lihat saya, semua lihat saya. Bapak Ibu bisa tuntut saya di tahun 2024. Kalau Tuhan tidak mengerjakan perkara yang dahsyat dalam hidup, maka Tuhan bukan Tuhan dia dan aneh. Tapi
memenuhi hidup, maka engkau akan melihat perkara yang dahsyat luar biasa akan terjadi dalam hidup. Yang tahun 2023 engkau berkata tidak mungkin, yang tahun 2023 engkau berkata mustahil, tapi ketika Yesus ada di dalam sana, orang Majus secara dunia pikiran tidak mungkin ada dalam keadaan. Gembala-gembala tidak mungkin ada dalam keadaan. Malaikat tidak mungkin ada dalam keadaan. Tapi apa yang tidak mungkin Tuhan dapat mengerjakan asalkan Tuhan ada di dalamnya. Haleluya. Yang mau berubah atau diubah, tepuk tangan yang terbaik. Yang kedua, perubahan yang akan engkau jalani tahun 2024 bukan siapa engkau, bagaimana engkau, tapi segala caranya yang ada dalam hidup hanya untuk Tuhan. Lagi, semua yang ada dalam hidup saya hanya untuk Tuhan, bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang terakhir. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu beriman maupun kurang, katakan terhadap Yesus yang mempesona hatiku. Dia kesempatan baru
telah menebus kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami mengaminkan kami ada semua karena kasih karunia-Mu di dalam setiap pribadi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang mengajarkan kami Tuhan tentang kebenaran firman untuk kami hidup lagi Tuhan, memberi diri itu Tuhan menjadi satu persembahan hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Engkau Allah yang tidak melihat seberapa merah dosa kami Tuhan, seberapa kelam hidup kami Bapa, tetapi Engkau Allah yang melihat setiap kerinduan hati kami, yang mau datang di bawah kaki-Mu dan sujud mengakui setiap salah dan dosa kami. Kerinduan yang dalam untuk kami selalu dibentuk, untuk kami selalu dibaharui dari hari lepas hari kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih kembali urapan baru bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pagi terus hamba di dalam pelayanan, khususnya yang ada di gereja Gunung tahun ini Tuhan. Biar pelayan di tempat ini hanya mendatangkan kemuliaan saja Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dimanapun Engkau Allah membawa hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat di dalam penyampaian firman-Mu. Pakai hamba-Mu urapi dengan urapan yang baru yang daripada-Mu, sehingga setiap tutur kata firman yang keluar dari bibir hamba-Mu semua memberkati, mengeluarkan setiap pemilik dari perkataan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami yang kami bisa naikkan kepada-Mu saat ini. Sebentar kami akan memberi persembahan, besar kecil persembahan kami. Kau Allah yang memilih dan memberkati setiap usaha mata pencarian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan informasi untuk pelayanan hari Minggu nanti, kita akan memberikan persembahan. Senang
Amin. Ada undangannya masuk perayaan Natal PMK WKI dan PKB wilayah 10 Popayato kepada Gembala GPDI Gunung Tabor Londo. Salam damai dalam rangka menemani dan menghayati kelahiran Yesus Kristus. Maka kami Pelra wanita kaum ibu dan pria kaum bapak wilayah 10 Popayato mengundang bapak ibu saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah menyambut Natal Yesus Kristus yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 14 Desember 2023 jam 18 WITA, tempat gedung gereja Jemaat Betel Londo. Sekali lagi, hari Kamis 14 Desember 2023 jam 18 WITA atau jam 6 sore, tempat gedung gereja Betel Londo. Kehadiran dari Bapak Ibu Saudara kami sambut dengan penuh sukacita. Undangan yang kedua, The Anniversary of Christ Gerbis, kepada yang terhormat Gembala dan Jemaat Kaum Tabor. Segala kemuliaan hanya bagi Allah yang terus menuntun serta menyertai perjalanan pelayanan persekutuan Gebis Jemaat Londo Unaul Popayato sehingga boleh menikmati 1 tahun anugerah Tuhan serta boleh bersama menyambut akan kelahiran Sang Juru Selamat dalam ibadah Adventus. Karena itu kami jemaat rindu akan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersama dalam perayaan sukacita ini yang akan dilaksanakan pada Kamis 14 Desember 2023 pukul 17 WITA sampai dengan selesai, tempat Gereja Gebis Jemaat Londo Unaul Popayato. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi, ada undangan dari Jemaat Gebis Londo Unaul hari Kamis 14 Desember 2023 pukul 17 WITA sampai dengan selesai. Dan untuk pelayanan minggu depan, worship leader Bapak Pendeta Forskel Waruntu, singers Bapak Eman Tahulending, Bapak Ferry Waruntu, Bapak Jonslan Sumombo atau Bapak Putih. Demikian saya serahkan kepada Bapak Kepala. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi kami menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan buat segala berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati, kami terima di sepanjang hidup yang telah berjalan. Dengan berkat-berkat yang boleh kami peroleh, kami miliki, hari ini kami memberikan korban persembahan guna pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Doa hamba-Mu, Tuhan berkati umat-Mu dalam segala usaha pekerjaan atau pencarian mereka. Apapun yang diperbuat dikerjakan dengan tangan, dengan tubuh mereka, biarlah Tuhan memberkati, menjadikan sukses, berhasil, beruntung. Bahkan doa kami, janji-janji firman-Mu, berkat 30, 60, terlebih 100 kali ganda itu menjadi bagian dalam kehidupan umat-umat-Mu. Jauhkan dari mereka segala hal yang dapat merugikan. Apapun Tuhan kami tolak, kami patahkan semuanya dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan menjadikan sukses, berhasil, dan beruntung. Apapun yang mereka perbuat, mereka kerjakan, bahkan rencana-rencana mereka yang sudah mengembalikan hidup sebagai Tuhan janji firman-Mu. Engkau sendiri akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat itu. Biarlah nyata Allah yang berjanji adalah Allah ya dan amin, benar dalam setiap janjinya dalam kehidupan kami. Berkatilah umat-Mu sudah melakukan kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami doa bersama dalam nama Tuhan suci, kudus, dan layakan. Sehingga bersama kami gunakan untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup,
Jadi sekali lagi, sebentar ada di Sawit yang mau ikut, segera lapor ke rohani. Ini sudah jam 11, paling lat kita jam 1:30 sudah harus berangkat. Selanjutnya saya mengingatkan karena masih terkait untuk hari ini, mungkin nanti sebentar sesudah ini ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ketua Pembangunan. Nah, kemarin hari Jumat itu saya sudah telepon karyawan di lahan ini untuk pembongkaran tenda ini. Saya sudah suruh orang yang bongkar, nanti orang yang angkat, karena mereka yang angkat ke sini waktu ibadah itu. Nah, saya sudah pergi ke kota, saya harap mereka sudah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang butuh penghiburan Tuhan nyata selalu atas hidup kami semua. Yang ada di luar daerah
Biarlah Tuhan menolong yang ada di luar Kupayato, penyertaan Tuhan sempurna sampai kembalinya ke tempat ini. Mereka bersama-sama dengan kami kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Rencana Natal yang ada di sawit sana, Tuhan beri kebenaran. Tuhan menolong acara sementara. Tuhan yang beracara memberkati. Pengurapan-Mu selalu nyata Tuhan. Hamba-Mu Allah dan Engkau majikan kami yang kami selalu layani memakai kehidupan hamba-Mu. Bahkan Natal sepanjang minggu yang berjalan, dimanapun kami pergi dan berada, kami akan melihat kemuliaan Tuhan ada di sana nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Semua yang sudah terlibat pelayanan hari ini, semua diberkati Tuhan dan semakin dipakai Tuhan. Bahkan kami semua yang sudah hadir, janji firman-Mu, jeripai kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Ketika kami beribadah, Tuhan akan memberkati makanan minuman kami, pakaian kami, bahkan Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit dalam hidup kami. Maka berkat itu akan kami bawa kembali ke tempat kami berada, di rumah kami, di tempat pekerjaan usaha. Mata pencarian kami itu akan menjadi bagian kami. Maka kedua belah tangan